tentang masa lalu gini-gini, nggak bisa lu ungkit. Makanya saya cuman bilang gini, ya lu capek pasti, lelah pasti, cuman karena ini udah masuk ke ranah anak, kalau gue cuman bilang ya gue gak akan tinggal diam untuk hal ini gitu, gue gak akan tinggal diam. Pokoknya jika ada yang memang mesti diluruskan, ya gue akan luruskan gitu. Tapi kalau gue untuk ikut-ikutan gini dengan sengaja yang jelek, ya enggak. Tapi kalau dibilang tentang masa lalu gini-gini, nggak bisa lu ungkit, nggak bisa lu ungkit, karena buat gue ada seperti sekarang ini ada dari masa lalu yang sudah gue perjuangkan. Kenapa nunjuk? Kenapa nunjuk? Sorry. Udah ada budget anak sendiri ya guys gitu ya, jadi jangan campurin please ya kan. Nggak ada tolong ya guys, budget anak sendiri ya. Kalau aku sendiri, mami aku buat di rumah ya, semuanya juga aku beli sendiri guys, udah. Jadi terutama cowok, semakin kau nyinyir, semakin tidak maju karirmu, dan pada akhirnya kau akan jangan rendah oleh wanitamu kalau kau bokek. Ingat, laki-laki bokek sangat dipandang rendah sama wanitanya. Salah satu drama paling besar teman-teman yang ada di jagat netizen Indonesia saat ini adalah kisah CEO kekasihnya dan mantan suami kekasihnya. Itu sih bener-bener heboh parah ya sekarang ya. Kayaknya setiap gue scroll TikTok, yang gue dapetin cuman berita soal itu aja. Dan netizen Indonesia, gue akui, gue angkat topi sama kalian. Gimana enggak? Lu bisa tahu, lu cari, lu koprek-koprek tentang siapa itu CEO-nya. Apakah dia punya perusahaan atau enggak. Bahkan gue liat ada yang sampai dia dulu mau buat bisnis 1M. Tapi kalah sama mantan suaminya yang beli gorden sama kaca 1,6 M. Berita itu juga ada. Berita kekasihnya sampai tarian-tarian tahun 2024. Dikoprek semuanya, diulas tuntas. Dan banyak banget akun yang ngebahas ini. Ada urusan apa lagi sih kamu? Bukan gitu, Pak. Cukup. Papa sudah memilih wanita untuk jadi istri kamu. Biar kamu ngomongnya gitu aja. Bukan begitu, Pak. Cuman Gio mau sama pasangan yang benar-benar Gio suka. Dan suka Gio apa adanya, bukan karena status Gio. Terserah kamu. Tapi ingat, ayah tidak akan menyerahkan perusahaan ini sebelum kamu menikah. Ya. Ternyata segini nih penghasilan Sarwenda dari live nih, aku tunjukin ya. Jadi ini nih aku ambil dari akunnya officialnya Sarwenda di TikTok. Dan ini adalah penghasilan tanggal 9 Mei sampai dengan 8 Juni. Yaitu GMV sebesar 1,5 miliar. GMV ya guys, GMV ya, bukan keuntungan, tapi omset. Dan dari 1,5 miliar ini dia dapat komisi 8,99%. Mari kita hitung ya. 1,5 miliar kali 8,99%. 134.850.000 itu sebulan. Kebanyakan dapatnya itu kayaknya memang dari live event ya, event gajian. BIP gajian itu tanggal 24, 25 per bulan, itu biasanya ada event BIP gajian atau gajian sale. Secara grafik emang ini hari-hari banyak yang nge-shot penghasilannya, tapi begitu event langsung lompat naik gajian. Jadi sebulan ya guys, gitu tadi sebulan. Jadi penghasilan komisi live dari akun Sarwenda official Mei Juni adalah 134 juta. Natali juga mengajarkan kepada Ajam tidak semesta-mesta selalu mendekatkan kepada pasangan yang sekarang, tapi tidak melupakan ayahnya. Kita berbicara bukan tentang orang tua dan anak, tapi tentang kemanusiaan. Ya, apalagi ada hubungan darah. Apalagi ada hubungan darah. Gitu. Yang tidak saudara pun ya kamu harus sayang. Suatu saat yang tidak saudara membutuhkan kamu harus siap. Waduh, terancam disita bank ya. Utang nunggak hingga terancam disita bank. Nasib rumah mewah Sarwenda dan Ruben Onsu terungkap. Ya, waduh. Nah, ini kira-kira infonya seperti apa? Buat kalian baru mampir, jangan lupa dibantu subscribe Uki Kelvin supaya apa? Supaya kalian nggak ketinggalan tentunya update terbaru yang lagi viral. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan aku juga ada akun YouTube kedua aku yaitu Uki Kelvin Reaction ya guys ya. Di sana juga ada beberapa info yang lagi viral juga. Dan oh ya maaf nih kalau misalnya cahayanya aku agak redup ya, maksudnya muka aku karena ini cahayanya sudah naik guys. Aku kesiangan tadi ya, sudahlah ya, karena banyak harus yang aku lakukan sehari-harinya selain konten gitu ya. Jadi ya lagi sibuk-sibuknya lah gitu guys ya. Jadi ya maaf aku telat dan ini udah kesiangan banget gitu ya. Nah ini kita seperti apa infonya, kita reaksi bareng-bareng gitu ya guys ya. Belakangan terungkap bahwa rumah yang berada di kawasan Cipete tersebut masih menjadi jaminan utang bank. Menurut pihak Sarwenda, rumah tersebut bahkan dijadikan jaminan atas pinjaman yang diajukan oleh Ruben Onsu. Waduh, ya iyalah rumah segede gitu kalau beli langsung mah waduh, kecuali lahir dari keluarga kaya ya, dari keluarga ya Yusuf Hamka gitu ya. Karena statusnya masuk dalam harta bersama, Sarwenda juga ikut terdampak dan harus menghadapi persoalan tersebut. Waduh, ngeri ya guys ya. Titik terendah Sarwenda diperankan oleh Ratu antagonis, artis pemeran antagonis perankan Sarwenda.
Suhu. Apa sih coba sih? Naikin bibirnya sampai kriwil. Sampai kriwil. Otot kalau bisa sampai keluar. Kesel. Waduh, Ruben harusnya belajar dari Sule katanya ya. Gini loh Ben, maksudnya gitu katanya ya. Jadi seikhlasnya. Misalnya Dulu ada kesepakatan itu, cuman kita Sule tetap memberikan kewajiban meski bertemu anak tidak sesuai dengan kesepakatan cerai ya. mengalir dengan sendirinya. Kalau kita ngacu ke kesepakatan juga nantinya akan berantem juga. Jadi seikhlasnya aja, sekita maunya gimana. Yang penting kan sama-sama sibuk, ya kan gitu. Kalau dulu ada kesepakatan selama ajam 2 tahun tuh boleh di Tambun seminggu, di sana juga serah juga. Santai aja gitu. Yang penting waduh. Ada waktu saya telepon Ajam, ada waktu Ajam diajak main, nggak ada waktu kita juga kan punya pekerjaan juga kan. Nah, aku betul juga harus menghidupi Ajam juga kan. Waduh. Ada lagu ya guys, jadi aku agak skip ya. Mau kemana sih? Oh, single baru ya, duet Single ya kalian baru. lagi mau promo. Judulnya apa? Salaman aja oke. Asik. Akan tahu lebih banyak lagi, tapi Sejak masalah ini menjadi konsumsi publik, Gio selalu berada di sisi Sarwenda ya. Tetapi kali ini Gio memberikan reaksi dukungannya bahwa Sarwenda hanya ingin mengutamakan anak-anaknya. Akhirnya Gio buka suara berikan pembelaan terhadap Sarwenda, kalian tunggu aja katanya gitu. Waduh. waktunya belum sekarang saja. Mamio bukannya akan terpancing kasih tahu semua kenyataannya aja, cuman dia selalu memikirkan anak-anaknya aja, karena anak-anaknya masih kecil dan dia selalu memikirkan anak-anaknya. Permasalahan soal CEO dan si Wenda ini tuh emang kagak abis-abis ya guys ya. Yang pertama itu kan minuman kopi, yang kedua kacang-kacangan, yang ketiga nih ya kan apa kemarin Jampel Song, sekarang yang keempat brand mie. Astagfirullah kata gua. Yang gue bingungin itu adalah ketika brand ngajak kerjasama ke mereka gitu tuh ya kan, Papio dan Mamio ya guys ya, itu tuh apakah brandnya menyuruh untuk anaknya juga ikut tampil di dalam pekerjaan itu apa gimana sih kata gua. Yang gue bingungin itu adalah guys, TikTok ini kan harusnya kan sensitif gak sih terhadap anak kecil gitu kalau sih misalnya live ya kan, tapi kok aneh mereka kok nggak di ban. Why? Itu kalau nggak salah live-nya itu kan ada di rumah ya guys ya. Oke, di rumah gitu ya guys ya, itu kan rumah gitu kan. Ya anaknya apa segala macem gitu. Tapi kan harusnya tuh anak itu tidak diikut sertakan gitu di dalam pekerjaan itu. Apalagi kan mereka berdua tuh kadang live-nya tuh kan agak-agak ya kan. Kemesraan udah kayak pasangan sah gitu. Betul. Dengan menggandeng pengacara paling takuti di Indonesia, Hotman tidak pantas terhadap anak di bawah umur. Babak baru, Ruben Onsu dan Hotman Paris resmi laporkan Gio ya. Kok bisa-bisanya dia kasih anaknya di pangku begini ya? Aduh. Ini anak perempuan. Udah 11 tahun kalau nggak salah. Waduh. Mereka gara-gara ada apa? Gara-gara ada guanya. Sarwenda nggak mau live lagi, netizen salfok lihat host live bete mukanya. Waduh, ngambek cina seperti penonton. Sarwenda nggak mau live lagi ya. Waduh. Di udah kita nggak usah live lagi aja, nggak Muka apa-apa. bete live sepi itu. Mereka gara-gara ada apa? Gara-gara ada guanya. Di udah kita nggak usah live lagi aja, nggak apa-apa. Waduh. Ini kalian ngatain terus gitu, udah Paling diem victim terus, banget tapi nih orangnya, akhirnya, padahal dia sendiri yang lebih kesabaran mulai. orang kan ada batasnya gitu, dan aku nggak mau nanti anak aku berpikir adalah ketika mereka lihat nanti dewasa, ih mak gue kenapa dikatain diem aja, takutnya mereka mikirnya aku mengiyakan gitu, padahal kan sama sekali nggak benar gitu. Kalau misalnya nggak bener kan kita harus speak up gitu loh, kan jangan mau kita dibully terus, bener dong maksudnya. Masa kalau kita dibully terus, karena kita public figure kita harus diem. Kalau misalnya nggak bener ya kita boleh ngomong dong gitu. Oke.
Amin, amin. Sarwenda diramakan jatuh miskin. Waduh. Dan ditinggalkan Gio Santi. Tapi meskipun dia miskin sekalipun, kan dia udah pernah miskin kan, tinggalnya kemarin kan di gang sempit. Jadi be aja kali ya Wen, ya kan? Waduh. Waduh. Coba sekilas dengar ketawanya Sarwenda persis kayak suara Kunti. Kunti katanya guys. Waduh, lagi-lagi lah Sarwenda dan Gio usai sorotan netizen belum hilang cerita lama. Kini mulut Sarwenda dan Gio kembali sentil Ruben dengan sebutan Chong untuk kedua kalinya ya. Sontak netizen langsung geram dengan ulah mereka. Netizen sepakat untuk boykot mereka berdua. Katanya gitu guys. Wadidaw. Pakai nomor Korea. Nah, tidak kamu sih, tapi lihatnya aja numpang di rumah orang yang aduh, langsung dihujat tuh netizen ya. Di sini saya mau bahas itu jahatnya seorang laki-laki gitu ya, jahatnya seorang laki-laki. Karena kebetulan saya pernah mengalaminya juga, yaitu kisahnya si Sarwenda dan Ruben Onsu. Yang kurasakan agak sama gitu, cuman sedikit perbedaan ya di jumlah nafkah itu. Jadi semua perempuan pengen dinafkahi 200 juta sebulan gitu kan, juga pengen. Cuman laki yang meninggalkan si Sarwenda kan si Ruben Onsu kan yang menceraikan. Saya juga gitu, yang meninggalkan saya kan si mantan gitu. Jadi semenjak saya ditinggalkan itu memang sudah di cut off, semua biaya di cut off, nggak ada biaya apapun, baik biaya pendidikan anak maupun biaya nafkah sehari-hari ya. Saat itu saya memang sempat depresi. Karena ya saya ditinggalkan nol gitu loh, saya tidak bekerja, saya tidak punya apa-apa, saya ditinggal begitu aja. Waduh, ini Maya Estianti itu ya. Bingung karena adanya seruan boykot merek jam ternama, di mana suaminya Irwan Musri jadi CEO dan presiden direktur yang memegang hak distribusi jam itu. Maya bertanya kepada warganet, ada apa ini? Rupanya ajakan boykot itu diduga gegara pacar Sarwenda memakai jam Taman Noah itu saat membuat konten indoor di rumah, yang menjadi harta gono gini Ruben Onsu dan Sarwenda. Waduh. Oke, kita ngobrol santai-santai di luar sana. Pak Gio, Bunda nggak dipanggil. Bundanya nggak dipanggil ya Pak Gio. Aduh, Bapak Gio asik. Nah, menurut pendapat kalian gimana guys tentang Om Gio ini ya? Bisa tulis di kolom komentar pendapat kalian ya, seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan terima kasih yang sudah subscribe channel Uki Kelvin ya. Dan tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian dan see you.